Om Swastiastu, Jero Gede. Om Swastiastu, taler nggih. Wonten api niki saking api niki. Sebelum tiang puro niki Jero Gede, tiang enten uning bahasa Bali halus niki, kang yang bahasa Indonesia yang tiang niki Jero Patah Gede. Pak Jero taler ten uning bahasa Bali halus, kiring kang yang bahasa Indonesia Kemantan biar gampang dimengerti gitu maksudnya. Nggih, Jero Gede. Nggih, tiang dari mahasiswa niki Jero Gede, tiang Ya. ada tugas niki penelitian tentang agama. Nah, di sini dia ambil temanya tentang kamar suci. Nah, Nabi ini kan arti dari kamar suci nih ke Jero Gede. Oh, nggih. Nggih. Terima kasih kepada anak-anak yang datang. Nggih. Dengan pertanyaan yang sangat luar biasa, memberikan artinya waktu kepada Pak Jero untuk memberikan penjelasan. Nggih. Tetapi Pak Jero juga tidak lupa bahwa ini adalah sesuai dengan pemahaman Pak Jero, dengan sudut pandangan Pak Jero ketika penjelasan Pak Jero nanti apa yang adik tanyakan. Nah, di sini Pak Jero tidak mempertentangkan penjelasan saudara-saudara yang lain. Seandainya adik-adik nanti mendapatkan penjelasan atau pencerahan tentang hal ini juga, di luar konteks di Jero di sini ataupun di Pak Jero, itu tergantung dan terserah adik yang memahami nanti, ya. Ini sesuai dengan pemahaman Pak Jero apa yang adik pertanyakan tentang arti dari kamar suci, kan begitu? Inggih Pak Jero. Mari bersama-sama tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara umat sedharma yang sangat yang muliakan adalah Ido Pandito Makosami, Om Swastiastu, taler sanewangi yang titiang Ido Dane Jero Mangku Makosami. Mari kita bersama-sama apa yang menjadi satu pertanyaan anak alit-alit tiki tentang arti dari kamar suci. Nah, niki sesuai dengan pemahaman tiang kembali, nggih. Ini kalau pertanyaan adik yang bahas dulu kamar suci. Nah, di sini Pak Jero balik bertanya kepada pertanyaan adik. Perlu kita rilis, perlu kita perbaiki walaupun itu pertanyaan. Harus kita mengerti. Nah, apa arti kamar suci? Yang itu pertanyaan tadi. Inggih Jero Gede. Nah, di sini Pak Jero mengartikan apakah benar, memang maksudnya adik itu benar, tetapi apakah benar pertanyaan adik itu kamar suci? Nah, di sini ada kamar suci. Nah, suci itu apa? Siapa yang suci? Itu dulu. Nah, kamar itu apa? Di sini Pak Jero artikan dulu kamar. Maaf ya. Kamar itu yang sudah jelas, yang lazim adalah untuk manusia, ditempati oleh manusia. Ya, kamar manusia untuk manusia atau disebut dengan kamar tidur yang lazim disebut. Iya, Pak Jero. Ya kan? Ya. Nah, di sini kata-kata kamarnya itu diisi sambungannya adalah suci. Nah, apa itu suci? Suci itu adalah mewakili nama daripada Ido Sang Hyang Widiwaso dalam penyebutan Tuhan itu dalam agama Hindu. Tidak ada yang suci selain Tuhan itu sendiri. Ya, Pak Jero. Ada seringkali Pak Jero mengatakan sesuai dengan pemahaman Pak Jero, selain Ido Sang Hyang Widi ataupun Tuhan itu sendiri adalah ciptaan. Ingat itu, ciptaan, baik itu alam beserta isinya, itu ciptaan Tuhan. Nah, selain Sang Hyang Widi adalah ciptaan Tuhan, Tuhan adalah kesucian. Yang suci itu yang mutlak adalah Tuhan itu sendiri. Ciptaan itu tidak ada yang suci. Kalau disucikan, mungkin ada kita yang menyucikan tempat-tempat beliau ataupun kita sendiri menyucikan diri. Nah, tapi kalau diponis, kata suci itu adalah pengganti ataupun mewakili nama Tuhan itu sendiri, nama Ido Sang Hyang Widiwaso itu sendiri. Makanya disebut dengan kitab suci, maha suci. Nah, di sini kembali lagi contoh suci dulu sebelum Pak Jero menyimpulkan kamar suci itu. Pak Jero menanyakan balik apakah benar pertanyaan adik yang disebut dengan kamar suci, kan begitu. Nah, begini. Contoh yang suci itu adalah hanya Ido Sang Hyang Widiwaso dalam penyebutan agama Hindu, Tuhan itu. Beliaulah yang maha suci. Sedangkan selain beliau adalah ciptaan, tidak ada yang suci di dunia ini. Yang disucikan ada.
Tapi yang suci selain Tuhan tidak ada. Nah, contohnya ketika kita menyebut tempat suci. Tempat suci, tempat itu adalah wadah ataupun ruangan. Suci itu juga mewakili dari sebutan Tuhan itu sendiri. Ketika jikalau mana kita di tempat suci itu akan memuja Tuhan itu sendiri, ya. Di tempat itu adalah yang suci akan turun, yang mewakili Tuhan itu sendiri. Pikirkanlah itu. Itulah disebut, saya simpulkan, tempat beliau, tempat Tuhan, tempat suci. Yang suci itu Tuhan. Nah, makanya tempat-tempat suci itu sebelum itu yang suci, artinya kita sugestikan, kita amalkan, turun dari kayangan, kan kita sucikan dulu tempat itu. Walaupun itu tempat suci, makanya disucikan dulu tempat itu agar yang suci Tuhan itu sendiri akan turun melingolingi ring lelawangan itu, ring pulingi hido. Kita contohkan di agama kita, agama Hindu. Nah, kan begitu. Nah, jadi tadi pertanyaan adik kembali saya sambungkan. Adik menanyakan apa arti kamar suci. Nah, gitu dulu. Pelan-pelan, yang penting tepat, ngena. Jangan adik itu bicara boleh. Sudahkah Anda paham dengan pembicara apa yang Anda bicarakan? Sudahkah Anda memahami kalimat apa yang Anda sampaikan, lontarkan? Kan begitu? Nah, di sini kamar suci. Sedangkan lasim kamar itu adalah untuk manusia. Kamar tidur. Kan begitu? Nah, adakah Anda menyebut ataupun anak-anak mendengar di sini adalah kamar Ido Sangyang Widi. Di sini di Puro niki Meru Tumpan Telu niki kamar ini. Ada begitu? Tidak. Enggak. Sedangkan di sini suci itu bukan berarti bersih. Jangan salah begitu. Suci itu mewakili, ingat, Tuhan itu sendiri. Mewakili nama penyebutan Tuhan adalah suci. Layakkah kita bilang disebut kamar Tuhan itu? Tidak. Sama halnya adik itu menyebut apa arti kamar Tuhan, Pak? Kan begitu. Ya, boleh kita istilahnya mengartikan, memahami itu sama, boleh. Tapi jangan lupa kita punya etika loh dalam berritual. Biar ngena aja, betul-betul ngena. Kita benar-benar aja bisa salah, apalagi kita sembarangan. Itu pelan-pelan anak-anak, adik-adik ya. Bapak langsung menjelaskan dulu ya. Kalau menurut Bapak, adik bertanya itu kurang benar ya. Keliru menurut Bapak. Sedangkan kata kamar itu manusia. Ditempati oleh manusia. Dan sambungannya kamar itu suci ya. Suci itu adalah penyebutan Tuhan itu sendiri. Kenapa sih kamar itu untuk Tuhan? Kan tidak boleh. Kan tidak benar itu. Cara logika kita sambungkan ke etika. Nah, begitu ya. Di sini pertanyaan Adin, apa artinya kamar suci? Ya tidak bisa Bapak kasih tahu, karena kamar adalah manusia, yang suci itu tidak ada di dunia ini kecuali Tuhan itu sendiri. Tidak layak ataupun tidak pantas kita sebut kamar suci, walaupun dalam sugestinya kita umpamanya kita bersihkan, kita sucikan dalam bentuk istilahnya melaspas, mediksi mecaru, adik ya, karena ini khusus untuk adik ini. Kita sucikan, kita caru, dua itu kita plaspas, kan begitu, melaspas, mecaru, sampun, medaging dasar, ulap-ulap, tapi patutnya berbentuk dia adalah bersih dan suci, layak turun Ido Sangyang Widi di sana, kan begitu. Tapi penyebutan adik itu kurang pas. Penyebutannya seharusnya gedong suci. Biar tetap kita pakai etika dalam berritual. Seperti contohnya, beliau ada di mana-mana. Sekalipun di kamar mandi apapun beliau merago angin. Tapi Ido ada. Etikanya kita cocok nggak kita buat pelangkiran di kamar mandi atau di toilet? Tidak. Iya, makanya tetap dalam berritual jangan sampai lupa kita harus beretika. Sama halnya penyebutan adik tadi kamar suci. Kamar itu manusia berubah sekarang menjadi gedong suci, biar layak gedong itu didekati oleh suci itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa ada maknanya gedong suci itu
Jero gede. Dan apa boleh semuanya harus bikin itu gedong suci itu. dalam umat Hindu. Ya, dalam umat Hindu. Khususnya. Begini nih. Kita artikan dulu gedong suci. Ya, ya. Di sini baru ya. Kita artikan sekarang kalimat yang sudah benar, suci itu direnteti dengan kata gedong. Itu Ya. pas ya. Gedong artinya menyimpulkan ruangan. Ya. Gedong adalah ruangan di ruang kehidupan. Di mana di sini di antara manusia Purusa Perdana yang ambil lanang istri ataupun ibu bapak. Di sini ada kehidupan di dalam perut ataupun ruang da itu sendiri, gedong itu ya adalah seorang Ibu. ibu. Ada kehidupan di sana, ibu, hanya ibu yang melahirkan. Nah, pelan-pelan dengar dulu baik-baik ya. Belajar yang namanya filsafat agama itu harus pelan-pelan, tidak boleh emosi, ambisi, apalagi sirik dan dengki. Saya yakinkan tidak akan bisa mencangkup dan tidak akan mampu untuk yang namanya mendapatkan pengetahuan filsafat agama itu sendiri. Ingat itu nak ya. Ya. Ini begini. Kemarin tadi saya bilang gedong itu adalah ruang dah. Ya gitu. Ya. Nah, sama halnya di dalam ruang dah itu kehidupan. Yang di sini yang ambil antara Purusa Perdana, bapak dan ibu, laki perempuan, di dalam perut siapakah ada kehidupan, ada kelahiran? Perut ibu. Ibu. Ingat gitu, oke? Ya. Makanya ketika irago itu umpamanya ada satu kehamilan kan ada megedong-gedongan. Ya, ya, ya. Nah, makanya nak lo mesti megedong-gedongan ketika baru hamil. Iya. Makanya gedong ibu. Kau melingi-lingi ido sang yang ayu mas rangdo ruang dah. Ruang Yeah. itu sendiri ada kehidupan hanyalah unsur ibu. Nah, di sini apa makna daripada gedong itu, gedong suci itu? Suci, ya. Nah, suci sudahlah Tuhan. Hmm. Gedong itu adalah kehidupan ruang dah, Ya. ruangan itu sendiri. Nah, ruangan itu sendiri yang tadi sebutkan di antara Purusa Perdana yang punya gedong itu sendiri, menggedong-gedong adalah unsur ibu ataupun disebut seorang ibu. Nah, di sini seorang ibu suci Tuhan. Nah, kan begitu. Suci adalah Tuhan, gedong itu adalah perwakilan dari unsur ibu adalah perempuan. Nah, sekarang ada sucinya. Yang saya simpulkan di sini adalah wujud Tuhan sebagai ibu, yaitu disebut dengan muling-mulingi karyanang gedong suci. Nah, wujud Tuhan sebagai ibu, pencipta, pemelihara, dan pelebur. Ya. Karena unsur ibulah yang napak pertiwi. Contoh ketika kita bicara itu harus ada wujud nyatanya kalau yang sering dilakukan sehari-hari. Ya. Ingat gitu. Apapun yang Anda ucapkan, kalau tidak kelihatan, tetapi harus ada wujud nyata dalam sekalau, itulah kebenaran kalau menurut Pak Jero. Ya. Nah, di sini kenapa unsur ibu gedong suci adalah Tuhan dengan sifat ibu, pencipta, pemelihara, dan pelebur. Soar kasar napak pertiwi. Kan begitu? Ya. Karena sambungan dia di sini. Coba ketedunan. Apakah Anda bilang tiang ngiring raja gede, Tidak. raja niang, terus raja ayu, apakah begitu? Apakah Tidak. begitu? Tidak, Juragan. Yang lasim disebut adalah ratu. Ratu itu sebutan yang pantas bagi seorang perempuan apalagi Perempuan. iya, makanya di sana harus hati-hati. Unsur ibulah atau disebut wujud Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur adalah unsur ibu ruang dah itu sendiri. Napak pertiwi sor artinya memberikan kekuatan itu sendiri yang napak pertiwi ke dunia. Nih, makanya semua disebutkan iratu. Yang iring ratu niang, ratu gede, ratu dalam, tidak pernah ada raja. Itulah bukti ataupun makna, pengertian daripada unsur ibu Tuhan itu sendiri sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur yang napak pertiwi. Makanya semua sebutannya disebut iratu.
dibuatlah gedong suci, karena unsur ibu lah yang mengandung ruang da itu sendiri disebut gedong, menggedong-gedongan. Unsur ibu lah itu kita wakili sebagai gedong. Nah, yang mana di sini makanya tempat gedong suci itu pastilah di antara nistoma dia utama ring wewidang pekarangan iraga. Unsur utama adalah merajan pinako sirah, unsur utama penako guru, tengen ring madio ido lingihan ring wewidang tengatah iraga dan dados siki ring utama wiaden disebut merajan alit ring wewidangan pekarangan. Sangkala ido gedong niko harus lingihan di luar merajan pinako pangwenten nistoma dia utama pangwenten artinya etika. Ido unsur ibu sor kasar tengen sor nah kan awang pertiwi peten akasa luhur guru pinako ring wewidang dewa yang guru pinako lebih luhur utama triki ido garian gedong suci ring madio tengen itu baru arti gedong suci. Sekarang apakah kita harus membuat gedong suci? Nah, kan begitu. Agar nyambung. Di sini ada begini kata konteksnya. Ketika kita menyembah Ido Sang Hyang Widiwasa Tuhan itu sendiri, di Nista Mandalo disebut dengan kemulan taksu, kita sudah istilahnya mengamalkan istana beliau sebagai merajan alit, kan sudah. Kan sudah itu kita memuji Tuhan itu sendiri di merajan alit dengan artinya perteko yang lengkap disucikan dan layak sesuai dengan sastranya sendiri. Kita memuja Tuhan itu melingolingi ring Nistoma Mandalo disebut kemulan taksu. Nah, apakah layak? Apakah harus kita membuat gedong suci? Di sini Pak Jero mengatakan sesuai dengan pemahaman Pak Jero harus dan juga tidak. Di sini kalau kata harus dulu. Ketika Ido Sang Hyang Widiwasa sebagai unsur ibu seperti yang Tiang bilang sebutkan tadi, unsur ibu adalah ruang da gedong suci, ibu yang napak pertiwi. Bila mana di antara umat sedharma ataupun umatnya menjadi petapaan, nedunang taksu metetaman ataupun mebosan, Ido Sang Hyang Widi sebagai unsur ibu yang napak pertiwi kayun metetaman ido nedonang tamu ring damuh makosami lewat perantara petapakan atau manusia itu sendiri sana kecawis triko dados petapakan wenang dan harus buat gedong suci riko ragane pacangayang ido betaro betari dewa dewi siwa sado siwa paramo siwa ido merago yang ibu pacang nedonang bos nedonang tetaman melalui prasarana petapaannya itu sendiri lewat kita ngayang ring gedong suci niko sendiri. Tuh ketika umat atau damu dados petapaan dalam nedonang taksu harus punya gedong suci, tidak boleh dicampur aduk ke merajan alit. Karena di sana unsur guru. Nah, ketika tidak, teman-teman, ketika kita tidak menjadi istilahnya petapaan, di antara istilahnya di sana tidak menjadi petapaan, artinya ido Tuhan itu sendiri tidak memilih kita, tidak dedonang taksu atau mentetamban ataupun membosan. Kita kan sudah punya yang namanya satu-satu di antara satu pekarangan, satu merajan. Kan begitu, kita kan sudah punya, sudah ada tempat suci yang khusus sudah dibuatkan oleh Ido yang Pandito dan Dane Pemangku, sudah disucikan yang layak disebut dengan merajan alit. Seandainya kita tidak menjadi satu petapaan yang Ido memilih kita untuk menjadi petapaan, dia menurunkan atau turun taksun Ido pacang mata tulung. Ngapain kita ruwat-ruwat lagi ikut-ikut tak menentu dah dos nih kau. Sampun wenten tempat suci yaitu sudah di merajan. Kalau kita tidak jadi petapakan, buat apa repot-repot lagi? Berarti tidak malah berabe jadinya.
Nggih. Nah, kalau pertapaan itu Ido Sang Yang Widi Wasa turun sebagai unsur ibu yang akan nedun taksu mau bosan, mau tertaman, itu diharuskan. Ya, Ido yang diharuskan. berkendak, Ido yang ingin. Eh, Biasanya memanas, biasanya kepanasan namu kayun tertaman harus disiapkan. Ido yang unsur ibu mengrago gedong pacang nedun kesedihan, kan begitu. Artikan dengan baik-baik, jangan abal-abalan, jangan asal-asalan, turut-turut tak menentu jadinya. Nggih, panten girang keajakan. Semua ada arti dan makna. Pelan. Yang penting pasti. Ya, ini kesaran Pak Jero. ini. Hanya itu sih sebenarnya makna, arti dan tujuannya. Terima kasih Niki Jero Gede. Nggih. Niki udah yang catat Niki, nanti jika ada lagi yang saya ingin tanyakan, jangan Terus? datang lagi. Nggih, dumugi Makin- Pak Jero sido untuk Pak Jero napi sane petaken alit-alit makasami niki dumugi sido untuk Pak Jero menjawab. Nah niki atau Pak Jero malih sesuai dengan pemahaman nggih, dan sudut pandangan Pak Jero mohon dipikirkan. Iya, Jero Gede. Pikirkan baik-baik dengan kekosongan dan kedinginan hati dan pikiran. Jangan didasari dengan tepas dan emosi atau mumet, jangan. Ya. Ya, akan lain jawabannya nanti. Ya, terima Emosi kasih yang banyak. timbul Ya. nanti ngacohnya. Ya. Nggih, terus. Ya, Jero Gede. Terima Nggih. kasih yang Nggih. izin Niki untuk mewali Niki. Inggih, terus. Nggih. Om Santi, Santi, Om Santi. Santi, Santi, Santi. Om.